Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatid dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Surah Fatir ayat yang kelima yang bermaksud wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar adanya. Maka jangan sekali-kali kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan jangan sekali-kali memperdayakan akan kamu daripada Allah oleh semua jenis tipu daya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, lagi sekali pagi hari ini kita diizin oleh Allah untuk meneruskan siri kajian kita tentang arti kehidupan yang saya lebih suka gunakan istilah haqiqatul hayatid dunya. Hakikat sebenar kehidupan sekarang dan di sini. Bagi yang ada buku, nota, sila rujuk semula, muka surat yang ke-27. Muka surat yang ke-27. Ayat yang ke-8. Itu ayat terakhir yang kita pelajari tahun lepas. Jika saya tidak silap sebut.
yakni ayat yang ke-11 daripada surah Al-Hajj. Saya tidak akan mengulangi penjelasan ayat ini, tetapi saya ingin menambahkan sedikit sahaja penjelasan tentang firman Allah yang menyatakan dalikal huwal khusranul mubin. Sedia maklum, ayat ini bicara tentang seseorang yang tidak atau belum punya pendirian dalam beragama. Istilahnya masih berada di atas pagar dalam beragama dan berkeyakinan. Sentiasa bersikap, mengambil sikap wait and see. Bila rasa-rasa mereka merasakan dengan mengikuti, mentaati segala perintah agama, hidup mereka menjadi lebih senang, lebih selesa, mereka seronok, mereka puas, mereka suka, merasa bertuah memeluk agama Islam. Tetapi jika dengan mentaati syariat Allah, ima kerana melakukan suruhannya atau meninggalkan larangannya, mereka merasakan hidupnya semakin susah, tertimpa berbagai masalah, jika berusaha pun gagal, bila berniaga pun rugi. Pasal kita terlalu ikut hukum hakam sangatlah tu. Mereka tanpa berfikir panjang, menjauhkan diri dari beragama. Ini bahaya sekali. Kan mereka hanya menerima mana-mana ajaran agama yang dirasakan, yang mereka rasai sesuai dengan kepentingan dan kemauannya. Mereka memaksa agama, ajaran agama mesti sesuai dengan kehendak dan kemauannya, yang mereka fikir menguntungkannya dalam kehidupan dunia. Mana-mana peraturan agama yang mereka rasai tidak sesuai dengan kepentingan dunianya, tanpa berfikir panjang, dibuang. Ini orang yang berada di tepi sahaja. Alhamdulillah. Orang seperti ini Allah nyatakan rugi dunia dan akhirat. Khasirat dunia wal akhirah. Dalika huwal khusranul mubin. Al-khusran. Yang ini saya tambahkan sedikit di sini jemaah sekalian. Di dalam Al-Quran ini ada 3 istilah atau 3 sirah kaitan dengan kalimah khosira ini, kerugian ini. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan istilah khusrun. Kha, sin, ra, khusrun. Kadang-kadang menggunakan kalimah khosara, khosarun. Dan ada kalanya Al-Quran gunakan istilah khusranun. Contohnya dalam ayat ini.
Tengok terjemahan sama je. Khusrun ke, khosarun ke, khusranun ke, terjemahan Melayu sama. Rugi. Kerugian. Tapi sebenarnya tidak. Tidak sama. Bila Allah gunakan kalimah khusrun, contohnya, innal insana lafi khusr. Kan khusrun di situ ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Bila Allah gunakan khusrun, al-khusr, kalimah khusrun yusta'malu li'umubil khasarah. Kalimah khusrun itu digunakan untuk menunjukkan kerugian yang bersifat umum. Mutlaqul khasarah. Sehingga setiap manusia pasti rugi. Apapun bentuknya, bentuk kerugiannya, apapun jenisnya, seberapapun kadarnya. Rugi besar ke, rugi kecil ke, rugi banyak ke, rugi sikit ke, rugi dalam perniagaan ke, rugi kesihatan ke, rugi dunia, rugi akhirat. Jadi kalimah khusrun digunakan pakai untuk menunjukkan mutlaqul khasarah. Apa saja bentuk jenis rugi, tak kira kadarnya berat atau ringan, besar atau kecil, banyak atau sikit, disebut khusrun. Sebab itulah Quran berfirman, innal insana lafi khusr. Maknanya tidak ada manusia melainkan pasti mereka mengalami kerugian. Apapun bentuk kerugiannya, jenis kerugiannya, besar ataupun kecil, banyak atau sedikit. Itu khusrun. Nah, apabila kerugian itu bertambah daripada kecil menjadi lebih besar, daripada sedikit menjadi lebih banyak, daripada kerugian yang ringan menjadi kerugian yang lebih berat, bertambahlah. Allah tidak lagi gunakan kalimah khusrun, tapi Quran gunakan khosarun. Khosarun, ada tambahan. Ditambah alif kan, khusrun, sinnya tambah alif jadi khosarun. Bila ada tambahan alif, itu menunjukkan bahwa kerugian tadi bertambah. Tambah besar, tambah banyak, tambah berat, tambah macam itu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir. Yang mau lihat dalam surah Fatir ayat yang ke-39. Surah Fatir ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yaziduz zalim wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Ada itu. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan tidaklah menambahkan akan orang kafir oleh kekufuran mereka illa khasara, bukan illa khusran.
Maknanya khosara merujuk pada kerugian yang lebih banyak, lebih berat, lebih besar daripada khusrun. Jadi bukan kerugian yang biasa ini kerugian yang besar. Khosara. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Surah Nuh ayat 21. Sama juga. Nah ini. Jadi meningkat, lagi meningkat, lagi meningkat, lagi meningkat. Nah, jika kerugian itu bukan kerugian biasa, tapi kerugian yang luar biasa. Bukan kerugian yang ringan atau kerugian yang sedang, tapi kerugian yang berat. Kerugian yang dahsyat. Kemuncak kerugian. Maka Quran tidak gunakan khusran, tidak gunakan khosaran, tapi gunakan khusranun. Tambahannya ada dua, alif dan nun. Jadi pada khosara, khusrun, ditambah satu huruf menjadi khosarun, tambah alif. Lalu tambah lagi nun, dua, khusranun. Tambahnya dua huruf, ia merujuk pada kerugian yang terbesar, terberat, terdahsyat. Dunia rugi, akhirat rugi. Dunia dilaknat oleh Allah, akhirat dicampak dalam neraka. Dunia sengsara, akhirat diazab. Ada kerugian yang lebih dahsyat daripada. Sebab itulah di dalam ayat ini Allah gunakan dalika khasirat dunia wal akhirah. Dia rugi dunia akhirat. Dan orang yang merugi dunia akhirat itulah dalika huwal al-khusranul mubin. Masya Allah. Itu sudah al-khusran. Jadi bukan rugi biasa. Jadi kalau boleh kita buat kesimpulan yang mudah, rugi biasa, khusrun. Umum. Apapun jenis kerugiannya, apapun bentuknya, apapun kadarnya, khusrun. Bila kerugian itu makin bertambah, khosarun. Bila kerugian itu sudah kemuncak kerugian yang paling dahsyat, khusranun. Khusrun itu permulaan, bidayah. Kalau khusrun, al-khusru wal bidayah. Hanya permulaan. Mula-mula aja. Rugilah. Apa sah rugi? Tak apa. Rugi sikit je. Khosarun atasnya. Pertengahan. Atas. Adapun khusron itu a'zamul khosarah. A'zamul khosarah. Faham ya? Itu tambahan pengetahuan tentang kalimat Al-Quran. Jadi orang yang cara beragamanya masih bingung nak menentukan sikap, nak masuk Islam sepenuhnya ke, atau nak setengah-setengah ke, nak berada di tengah-tengah Islam ke, atau hanya di tepian saja ke. Nah, orang yang belum punya sikap yang mantap, pendirian yang mantap, hanya mengambil posisi yang di tepi, itu sebenarnya rugi serugi-ruginya. Sekarang Anda bayangkan, jika orang mengambil Islam, menerima ajaran Islam, hanya yang dia fikirkan menguntungkan dirinya untuk kehidupan dunia, dan ditolaknya ajaran Islam yang dia yakini, ia fikirkan, ia rasakan merugikan kepentingannya, itu orang itu akan mendapatkan khusron, kerugian yang dahsyat dunia akhirat. Bagaimana pula
orang yang ada di luar Islam. Sedangkan yang separuh-separuh macam ni, sekejap masuk, sekejap keluar. Sekejap terima, sekejap tolak, sekejap. Itu pun khusron. Bagaimana jika ia berada di luar? Bermakna jadi orang Muslim dalam dunia ini jamaah sekalian, kita mesti terima sepenuhnya. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan perintah daripada Allah, menerima larangan daripada Allah? Sami'na wa ata'na. Allah kata dunia ini, kehidupan dunia ini adalah fitnah. Kita terima sebagai fitnah. Perlakukannya kita perlakukan sebagai fitnah. Ingat bahwasanya anak kamu, harta kamu itu adalah fitnah. Lalu kita perlakukan ia sebagai fitnah, ujian. Bila kita memandang dunia dan isinya, dengan segala fenomena yang berlaku di dalamnya, sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya, memandangnya, menilainya, insya-Allah kita terbebas daripada kerugian. Bukan daripada khusran, kita juga bebas daripada kerugian khosar, bahkan kita boleh terbebas, terselamat, atau boleh meminimiskan kerugian yang hanya khusrun. Pandanglah kehidupan di dunia ini. Bersikaplah kita semasa kita hidup di dunia ini sebagaimana yang Allah perintahkan. Kita pandang musibah seperti apa? Kita melihat kesihatan ini untuk apa? Allah jadikan kita, bagi kita malam jadi siang, siang jadi malam untuk apa? Kalaulah kita tidak punya sikap sebagaimana yang Allah suruh, kita tidak memperlakukan kehidupan dunia tidak sebagaimana yang Allah perintahkan. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Khusranul mubin. Paham ya? Mudah-mudahan dapat difahami. Jemaah sekalian, sekarang kita akan pelajari ayat berikutnya. Hanya saja ayat yang ke-9 daripada muka surat 27 itu kita lewatkan sahaja. Kerana ayat ini, ayat 9 muka surat 27 itu sama telah kita pelajari pada ayat yang ketiga muka surat 26 sebelumnya. Sama betul. Jadi tidak perlu kita ulangi. Karena sama dengan ayat yang ketiga muka surat 26. Okey ya? Baik. Sekarang kita terus saja masuk pada kumpulan ayat berikutnya. Tajuk jadi bab yang keempat, memiliki dunia. Dunia dalam arti kata yang kita pelajari ya, jangan salah faham tentang makna dunia. Bila kita salah saja pengertian kita dunia, ya nanti pemahaman kita dah tak betul lagi. Jadi bila sebut dunia, saya sebut dunia, yakni rujuk pada surah Al-Hadid itu. La lazitata, itu yang dimaksudkan. Bila saya sebut dunia apa maksudnya? La lazitata. Laibun lahun sinatun, tafakurun dan takaturun. Itu yang dimaksudkan. Memiliki, menguasai dunia menyebabkan sikap sombong dan enggan menerima kebenaran. Salah satu daripada punca orang menjadi sombong, dan ingat ya, bila sebut sombong ini termasuk penyakit yang sangat bahaya.
Kerana bila dalam hati seorang itu ada sifat sombong, Allah haramkan masuk surga. Jadi bukan main-main. Iblis yang pernah menjadi penghuni surga, dihalau oleh Allah keluar dari surga dan tidak dibenarkan masuk semula, satu di antara punya karena sifat kibriaknya, sifat takaburnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya seberat dzarrah. Ya, walaupun hanya seberat dzarrah. Baik. Jadi kita akan pelajari ayat yang pertama, muka surat 28. Lihat bukunya. Yang tidak ada bukunya, yakni surah Al-Alaq, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kalau perlu sambung ayat yang ke-8. Ya. Al-Alaq, ayat 6, 7 dan terusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Kalla, ketahuilah, innal insan, sesungguhnya manusia itu, layatgha, lam sungguh, yatgha akan bersikap melampaui batas, berbuat sewenang-wenang. Mungkin akan dia bersikap arrogant lah. An ra'ahu istaghna, dia telah melihat dirinya istaghna. Nanti dijelaskan. Baik, untuk menambahkan pengetahuan jamaah sekalian, pertama saya ingin sampaikan kalimatnya. Ya, ayat ini ditajuk kerana dunia seseorang boleh jadi sombong. Kerana dunia, seseorang boleh menjadi sombong. Sedangkan sombong itu sifat yang boleh menghalangi seseorang daripada masuk surga. Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Bagaimana penjelasannya? Baik. Pertama, tolong perhatikan betul. Kalimah kalla Al-Quran itu paling tidak mempunyai 3 makna. Kalimah kalla saufa ta'lamun, makalah ta'lamun. Ayat ini kalla innal insan, ada 3 makna. Makna yang pertama, kalla itu yakni harfur roda war zajar an madmunil kalami sabiq min mutakallim wahidin. Kala itu yakni satu kalimat, lafaz yang diguna pakai oleh mutakallim, orang yang bercakap, untuk menolak, untuk menafikan apa yang dikatakan atau diyakini oleh mukhatab. Kalau kita bercakap dengan seseorang, lalu orang itu cerita dengan kita dan kita tidak setuju dengan ucapannya, kita tidak sepakat dengan pendapatnya,
Ya kita mengambil sikap menolak lah. Kita menolak. Kita kata, kalla, kalla. Ini diartikan tidak sama sekali. Oh tidak, tidak, tidak. Jadi kalla di sini maknanya tidak, tidak. Kalimat yang diucapkan oleh kita, mutakallim, untuk menafikan, untuk menolak apa yang dikatakan atau apa yang diyakini oleh mukhatab. Mukhatab yakni second person. Mitra bicara. Mukhatab itu mitra bicara. Second person. Contoh umpamanya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61, 62. Ketika Nabi Musa berjaya, kisah kepada masa ketika Nabi Musa membawa keluar Bani Israel daripada Mesir untuk menyelamatkan mereka daripada perhambaan Fir'aun, Allah wahyukan kepada Musa agar Nabi Musa membawa keluar Bani Israel melalui jalan laut, bukan jalan darat. Sampai di tepi laut, depan lautan, kapal tidak ada. Semakin dekat. Apa kata Bani Israel? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel kata itu dalam surah Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara ayat 61. Pengikut Nabi Musa berkata, wahai Musa, habislah kita. Inna lamudrakun. Sehingga kita pasti akan dapat disusul, ditangkap, dikejar. Habis kita. Sia-sia ya kita meninggalkan Mesir. Bagaimana tidak depan lautan, tidak mungkin kita terjun ke laut, mati. Tidak mungkin kita berundur ke belakang, Fir'aun sudah mengejar kita, mati kita. Kita tak ada senjata, mereka lengkap dengan tenteranya. Jika kita duduk di sini diam saja, pun akan ditangkap. Habis kita, tak ada jalan untuk kita selamatkan diri. Itu apa yang diyakini oleh pengikut Nabi Musa. Nah, bagaimana sikap Nabi Musa terhadap keyakinan kaumnya waktu habis kita habis? Musa kata, kalla, kalla, kalla. Oh tidak, tidak, tidak. Saya sama sekali, seakan-akan Musa kata, saya sama sekali tidak setuju. Sepakat tidak sekata dengan pendapat kamu. Kalau kamu fikir habis, riwayat kita dah habis. Tak. Kalla, kalla. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa menyertai aku. Allah Tuhanku telah berjanji pada aku bahwa dia sentiasa ini asma'u wa ara. Musa, jangan khawatir. Aku akan sentiasa menyertai kamu. Aku mendengar suara kamu, rintihan kamu. Aku memperhatikan keadaan kamu. Jangan khawatir. Bila ada masalah, jangan khawatir. Aku akan sentiasa bersama kamu. Sayahdin. Tengok. Nabi Musa kata, kala di sini maknanya, oh tidak setuju. Aku tidak setuju sama sekali. Pendapatmu itu tidak betul. Ini kala yang pertama. Makna kala. Menafikan. Dipanggil harf rada. Wajah al-muri kalami sabik. Min mutakalim wahid. Ay, raddun lima qablah. Wa ithbatun lima ba'dah. Ini kalimat yang digunakan untuk menolak, menafi apa yang disebutkan sebelumnya. Yang juga sebelumnya, ya ini ucapan Bani Israel itulah. Pasti kita tertangkap, pasti kita dibunuh, pasti kita... tidak. Wa itsbatu lima ba'dah, dan untuk menetapkan apa yang disebut selepas kala. Apa yang disebut selepas kala? Allah pasti akan beri aku jalan keluar. Allah pasti akan tujuan pada aku macam mana nyalakan diri.
Itu yang pasti. Adapun yang kamu katakan, aku nafikan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, kalimah kalla ini bimana haqqan. Ai tahqiqu lima ba'daha. Untuk menguatkan apa yang dah selepasnya. Pasti. Jadi depannya pasti. Depannya bukan tidak, tapi pasti. Alhaakumut takatsur. Sikap kamu berbangga, membanggakan diri karena pencapaian kamu yang hebat. Kepemilikan harta benda yang banyak seringkali membuat kamu lalai. Alha. Menjadikan kamu lalai daripada tujuan hidup kamu. Allah bagi kamu macam-macam, tapi seringkali lah banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kamu menyebabkan kamu lalai akan tujuan kamu dihidupkan. Alhaakumut takatsur. Dan kamu tidak akan sedar tujuan hidup kamu itu apa? Kerana banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kamu. Hatta zurtum al-maqabir. Sehingga kamu mati. Bila mati baru tersentak. Lahu berupanya. Silap. Lupa. Saya sudah silap arah. Lost direction sekian lama tidak sadar. Baru menyadari. Yang selama ini dia sudah hilang arah. Hilang tujuan. Bila baru sadar, hatta zurtum al-maqabir. Bila dekat dengan mati, baru tersentak. Mungkinkah manusia akan menyadari akan kesilapannya? Hilang arah semasa hidupnya. Gaya hidup yang dulu pernah dilakukan disilap. Tak betul. Walaupun dahulu itulah yang dipilih. Itulah yang difikirkan jalan kebahagiaan. Mungkinkah manusia suatu akan sadar? Allah kata, kalla saufa ta'lamun. Benar. Kalla ini yang ditahqiq. Benar. Ya, benar. Pasti suatu saat kamu akan tahu. Rasalah. Kalau jalan hidup yang kamu lalui sekarang ini, kamu yakini paling benar, kamu seronok dengan gaya hidup kamu seronok dengan gaya kamu, dan kamu fikir kamu sudah masuk surga, pasti suatu saat kamu akan tahu bahwa apa yang kamu kata benar. Jalan hidup yang kamu yakini betul. Kamu akan tahu bahwa itu adalah salah belakang. Tiba-tiba keyakinan kamu bertolak belakang. Tapi tak ada guna penyesalan waktu. Allah kata, kalla, pasti suatu saat kamu akan mengetahui. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi semacam peringatanlah, awas. Nah, ada yang menanyakan, awas. Kalau kamu tetap leka, lupa akan tujuan kamu dihidupkan oleh Allah, kerana banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu, awas. Allah, awas. Bahasa anak muda minta maaf, siap loh. Tahulah macam mana kau. Siap loh. Kamu akan tahu. Amaran yang keras tu, awas. Itu yang kedua. Adapun kala yang ketiga, makna kala yang ketiga, yakni al-istiftahiyah. Sebagai lafzul istiftahiyah. Atau kala bermakna tambih. Sehingga terjemahan kala, karena kala ini digunakan untuk membuka kalimat, memulakan kalimat, maka terjemahnya bukan tidak, terjemahnya bukan awas, terjemahannya dalam bahasa Melayu, ketahuilah.
Karena sebagai tambih. Contohnya dalam ayat yang sedang kita pelajari ini. Kalla innal insana layatagha. Terjemahnya bukan tidaklah, bukan awas. Terjemahnya ketahuilah. Kalla ketahuilah. Namanya tambih. Kalla al-istiftahiyah dalam bahasa yang lainnya. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu sungguh ia akan berbuat sewenang-wenang. Jemaah sekalian, kalimah al-insan dalam ayat ini yakni alif lam di situ, insan gambar alif lam. Semua tahu alif lam itu namanya alif lam lil istighraq. Alif lam yang faedahnya untuk menunjukkan mencakupi semua jenis manusia tanpa kecuali. Asal ia layak patut dipanggil insan masuk dalam ayat ini. Ayat ini memberitahu kita bahawa setiap manusia itu ada potensial untuk jadi tauhid. Waliyadzubillah. Setiap kita manusia ada potensi, ada bakat untuk berbuat sewenang-wenang, untuk yad'ah, untuk jadi tauhid, untuk banyak melakukan tughyan, kezaliman, buat sewenang-wenang, jadi arrogant. Ada potensi itu ada. Nah, bila potensi untuk jadi tauhid ini muncul, keluar, menjadi satu tindakan perangai yang nyata, an ra'ahu staghna. Terjemahan bebas, apabila dia manusia itu melihatnya. Dia melihat dia. Apa maksudnya? Ra'ahu itu dia melihat dia. Dia melihat dia itu, maksudnya ini perasan. Merasa. Bila seseorang merasa istaghna daripada ghunia. Ghuni itu makna asalnya tidak berhajat kepada yang lain. Tidak memerlukan kepada yang lain. Itu ghuni. Istaghna, alif sinta, itu membawa makna sayrurah. Contohnya, kabir, besar, istakbaro, menjadi besar. Atau merasa menjadi besar. Hajarun, batu, istahjaro, membatu. Jadi jika manusia merasa dirinya sudah tidak lagi memerlukan orang lain, sebaliknya dia yakin semua orang memerlukan dia, saat itulah potensi jadi tauhid pasti akan muncul keluar. Ini bahayanya. Merasa dirinya tidak perlu orang lain. Dan dia pikir semua orang perlukan dia. Saya tak perlu dia, saya ada segala-galanya. Saya ada harta, saya ada wang ringgit, saya ada kuasa, saya ada jawatan, saya kedudukan. Saya tidak perlukan orang. Sebenarnya saya yakin semua orang perlukan saya. Dia perlukan saya karena dia perlu kerja. Saya boleh bagi dia kerja. Dia perlu pertolongan saya. Saya tidak perlu. Bila ini ya mas kalian sudah ada dalam diri, disitulah saatnya orang akan jadi tauhid. Berbuat sewenang-wenang. Karena sanggup berbuat sewenang? Iya, karena dia akan kata, iyalah, aku nak buat apapun, pasti tak ada siapa yang berani lawan. Karena hidup dia itu bergantung saya. Kalau aku tak tolong dia, habis dia. Pasti tidak mungkin orang-orang ini akan meninggalkan aku. Semua orang itu perlukan aku. Tanpa pertolonganku. Ya, mungkin nyawanya menjadi nyawa ikan.
Dia sudah yakin begitu. Sementara dia merasa tidak perlukan orang lain. Inilah puncanya. Orang jadi jahat. Istighna. Merasa tidak perlu pada orang lain. Dan dia fikir semua orang perlukan dia. Nah, masalahnya. Apa yang menyebabkan seseorang itu dijangkiti penyakit istighna? Apa punca seseorang boleh dijangkiti penyakit istighna? Penyakit yang tadi merasa tak perlukan orang lain dan dia fikir semua orang perlukan dia. Ya, tentu kerana nikmat Allah yang melimpah-limpah Allah berikan kepadanya. Istighna adalah saya ada ini, saya ada itu, saya ada itu. Apa yang saya perlukan? Saya tidak perlu kerja, saya tidak perlu meminta-minta kerja orang lain, bahkan semua orang minta kerja dengan saya. Saya nak jumpa siapa pun, nak buat apa pun, saya tak perlu pertolongan orang lain. Orang lain yang perlu pertolongan saya. Saya nak buat apa maunya. Oh, saya punya keinginan begini. Tak perlu. Saya ada kuasa. Saya ada azimat kun fayakun. Orang lain susah payah. Mau dan pasti jumpa saya. Disitulah potensial jadi tauhid itu keluar. Sombong. Pasti itu. Jadi hati-hati. Yang memberitahu perkara ini bahwa setiap manusia ada potensi jadi tauhid ini, yakni Allah yang mencipta kita. Yukhbiruna azza wa jalla an tabi'atil insan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita tentang sifat perangai semula jadi kita. Yaftaru bi'ata'illahi wa namahi fayusibuhul batar. Mudah terpedaya dengan banyaknya nikmat anugerah Allah kepadanya. Dan bukti keterpedayaannya, kalau dalam bahasa Al-Quran dipanggil takatsur, itu dia menjadi yusibuhul batar, angkuh, sombong, buat suka hati. Jalan ke majlis, pak suka hati ya. Pak kereta, depan pintu, paklah blok kereta orang ini. Baginya tak kisah. Tahulah, tak ada yang berani nak tegur saya siapa. Saya mau park di mana, tak kisah. Mau park di tengah jalan ke apa. Semua orang tengok. Tak ada yang berani menegur. Hormat adalah. Bahkan jika orang itu katalah nak keluar pun. Nak keluar, terhalang oleh kereta dia. Bukan orang ini, bukan orang yang kereta menghalang orang itu yang minta ampun, yang minta maaf. Ni kawan yang nak keluar itu minta maaf cakap, Tuan, kami tak tahu ini kereta Tuan. Kami tak tahu kan. Pasal orang itu nak keluar. Kena blok kereta dia, horn. Sekali yang keluar rupanya orang besar. Orang besar, orang ada kuasa, orang ada ini bodyguard, ada 10 orang. Contoh yang nak keluar yang Honda, minta ampun Tuan, minta ampun Tuan, minta maaf. Tengok, dia yang teraniaya, terpaksa minta maaf. Orang yang istighna, yang buat salah, malah dimuliakan. Tengok, berbuat itu namanya itu namanya toho. Jadi seringkali bukan ini. Karena dia sudah salah melihat, dia fikir anugerah Allah yang banyak yang Allah berikan itu, dia boleh gunakan sewenang-wenang.
Sedangkan Allah bagi anugerah lebih daripada orang lain itu, maknanya tuntutan Allah kepadanya pun lebih. Orang yang Allah beri katalah nikmat. 3 jenis nikmat. Dengan orang yang Allah bagi padanya 5 jenis nikmat. Tuntutan syukur oleh Allah kepada yang hanya diberi 3, sikitlah. Syukurlah. Kan hanya untuk 3. Kepada yang dibagi 5, lebih. Kepada yang bagi 10, lagi banyak. Mana mungkin Allah perintahkan bersyukur kepada orang yang diberi nikmat sikit. Sama dengan pada orang yang tanggung jawabnya berbeza. Jika orang menyadari bahwa bertambahnya nikmat yang Allah anugerahkan di dunia ini, bermakna bertambahnya pertanggungjawaban di hadapan Allah, insya Allah istighna itu akan hilang. Istighna tidak akan muncul. Ini dia. Dan Allah Maha Tahu. Ini kita tak boleh tak ada itu orang lain, tapi tidak, ya Allah. Walaupun jika ada orang yang sombong itu kerana merasa punya banyak, tapi insya-Allah ya Allah, hamba-Mu ini tidak akan sombong. Tolonglah bagi hamba-Mu ini kekayaan yang banyak. Tolonglah bagi hamba-Mu ini kedudukan yang tinggi. Jika hamba-Mu Engkau bagilah kedudukan yang tinggi, hamba-Mu akan bersyukur, ya Allah tak akan. Itu pengakuan kita. Itu janji kita, belum tentu. Jika Allah lapangkan rezeki bagi seseorang hambanya, ia akan menjadi lebih patuh. Belum tentu. Orang boleh sahaja mengaku itu, maklum kan ada sedang punya keinginan. Coba renungkan betul-betul firman Allah. Surah Asy-Syura. Ayat yang ke-27. Coba perhatikan surah Asy-Syura. Ya, 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau dan jikalau basata telah melapangkan Allahu oleh Allah arizqa akan rezeki. Boleh jadi kekayaan, boleh jadi kesihatan, boleh jadi kedudukan, boleh jadi jawatan, boleh jadi pengaruh, boleh jadi apa saja. Rezeki kan macam-macam. Kesehatan yang tak pernah sakit. Sehat tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, senang tak pernah susah, beruntung tak pernah rugi, berjaya tak pernah gagal. Jawatan naik terus tak pernah turun. Katalah Allah lapangkan segala-galanya. Li'ibadihi bagi hambanya. Apa akibatnya? Apa kesannya? La baghaw fil ard. Lam pasti. Ini lam taukid nih. Pasti baghaw tadi. Baghaw ya pasti. Mereka akan menjadi derhaka, zalim, berbuat sewenang-wenang. Fil ardi, ini muka bumi. Ini Allah yang kata, Allah tahu perangai sifat semula jadi hambanya. Bahasa mudahnya, wahai manusia, betul kamu ni nak rezeki yang banyak pada aku, nak senang, tak akan susah, nak kaya, tak miskin, nak dapat banyak, tak nak sikit. Nak sihat tanpa sakit. Tapi kamu tahu tak, aku ni yang mencipta kamu. Kalaulah aku bagi kamu macam-macam, lapang
semuanya tak ada yang susah, pasti kamu akan jadi jahat. Di muka bumi pasti. Coba, kalau Allah yang mencipta kita pun kata begitu, takkan kita yang dicipta, tak ada, tapi aku tidak ya Allah, aku ni kecuali. Orang lain boleh jadi, tapi aku ni termasuk yang kecuali. Allah yang cipta kita. Allah tak kata kecuali engkau. Lainlah kalau Allah kata kecuali engkau. Itu lain. Allah tak mau manusia yang punya potensial jadi tauhid bila istighna dan istighna itu berpunca daripada banyaknya nikmat daripada Allah. Macam mana cara Allah membendungnya, menyekatnya? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah menurunkan rezeki yang Allah nak bagi pada hamba itu, Allah turunkan biqadar, ikut kadar. Ya, mungkin itu keperluan dia. Mayasya, apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kalaulah turunnya rezeki, kalau kita mendapatkan rezeki ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ada orang susah ya mas sekalian. Kita perlu sekarang dapat sekarang, kita perlu nanti dapat ini, kita dapat perlu sekian dapat sekian. Tapi rupanya tidak. Maka rezeki ini sudah menjadi jaminan Allah. Allah berikan pada kita, kita menerimanya pada Allah, ikut kehendaknya. Bila, di mana, bagaimana, apa. Sikit-sikit. Biqadar, qadar sikit. So, itu yang bagus hidup ni, jemaah sekalian, sebenarnya. Mendapat rezeki pada Allah yang sesuai dengan keperluan. Itu bagus. Kalau sesuai dengan keperluan, insyaAllah hidup ni dapat dikawal dengan baik. Hidup ni akan menjadi lebih sempurna. Jika rezeki Allah berikan kepada kita ni sesuai dengan keperluan kita. Tapi jika rezekinya Allah limpah ini melebihi daripada keperluan, kita perlukan 10, tapi Allah bagi 30. Ini kena hati-hati. Kena hati-hati. Allah bagi kita perlukan 10 hakikatnya, tapi Allah bagi 30. Kan ada 20 yang melebihi keperluan. Ini mana semakin tidak mudah bagi kita untuk mengawal, menekan, menjinakkan potensial tauhid itu. Makin berat. Patutlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah dalam satu doanya lah. Doa itu sebenarnya punya makna yang sangat dalam sekali ya sekalian. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadikanlah, berikanlah rezeki pada keluarga Muhammad itu kut yang mencukupi. Dia keluar Muhammad itu kau telah perlukan gandum 2 mud, dia berikan 2 mud ya Allah. Jika keluarga Muhammad itu memerlukan katalah 100 ringgit, berikan 100 ringgit. Tiba-tiba Allah bagi 200 ringgit. Nabi nampak, kami hanya perlu 100. Kenapa ada 200? Yang 100 segera Nabi berikan pada orang lain. Kan Nabi minta yang sesuai dengan keperluan. Itu mudah untuk mengawal. Menekan, jangan sampai potensial tauhid tadi keluar. Itu kaitannya dengan kita dah pelajari ya dalam hadis dulu, babu zuhdi wal wara. Lihat saja di sana banyak bab zuhud yang maksudkan itu. Tengok, kalaulah rezeki ini kalaulah kami lapangkan rezeki bagi hambanya Allah, pasti mereka akan jadi jahat. Jahat. Ada mungkin orang tanya gini, tak, bagi kami orang jahat tu puncanya bukan pasal orang yang mewah saja. Memanglah orang yang punya rezeki yang melimpah-limpah, bila iman tak kuat akan buat sewenang-wenang, jadi jahat,
tak mau ikut peraturan, kan? Pandu kereta jalan raya, ya tidak ikut peraturan jalan raya kerana bagi dia saman kecil, saman lah. Nak parking suka hati, kena saman, benda kecil. Kan? Menzalimi orang, tak apalah, kalau orang tak puas hati, kita masuk mahkamah, bayar tu. Jahat. Tapi tak semua itu, karena orang yang susah pun jadi jahat. Karena kesusahannya pun jadi jahat juga, memang betul. Memang betul ya mas sekalian. Ya. Bila orang tu susah pun jadi jahat sebab mencuri. Tapi beza je mas sekalian. Orang jadi jahat, yang dengan mencuri, kerana kesusahannya, betul tidak baik. Tapi kejahatan si miskin, karena misalnya menjadi mencuri, itu relatif lebih ringan daripada kejahatan seorang yang kaya raya. Apa kejahatan orang yang kaya raya? Istighna, tauhid, zalim. Ya, berbuat sewenang-wenang. Tidak mau terikat atau diikat dengan undang-undang peraturan manapun. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Semuanya, kalau mau jalan, semuanya kalau boleh. Siapa dia? Nak jalan, kalau nak jalan madu kata, semua ke tepi dahulu. Yalah kalau memang ada peruntukan, undang-undang tak apalah, mungkin pemimpin negara sedang menjalankan tugas. Ini orang biasa. Hanya karena kaya, karena punya pengaruh, karena minta diistimewakan, minta itu. Ingat ketika kita bicara tentang zuhud dahulu, saya pernah menyampaikan satu riwayat. Walaupun riwayat itu tidak disepakati kesahihnya oleh semua ahli hadis, tapi ada mazhabnya Hasan. Kita dalam perjalanan musafir di tengah padang pasir rehat, lalu mereka diperlukan makan, ada makanan dan mereka kongsi, ada seekor kambing sembelih. Sahabat, aku yang menyembelihnya. B pula, kalau itu aku yang akan menyiat-niatnya. Kalau aku yang akan memasaknya. Kalau itu aku akan membasuhnya. Masing-masing menawarkan diri untuk bergotong royong. Itu Rasulullah, kalau begitu aku yang mencari kayu apinya. Sahabat, ya Rasul tak payah. Engkau adalah ikutan kami, engkau adalah Rasulullah, tak payah susah payah. Cukuplah kami saja yang menyediakan makanan sebelah ini. Nabi kata, oh tidak. Aku tidak mau dalam rumah seperti ini ada orang yang diistimewakan. Rasulullah SAW, sahabat ingin mengistimewakannya. Maklum, ya Rasulullah tak perlulah sibuk bekerja. Karena Rasulullah sepatutnya dilayan, duduk, relax. Tapi, oh tidak. Oh tidak boleh. Aku juga ingin berbantu. Rasulullah seorang nabi, ketua negara, tidak ingin diistimewakan dalam pelayanan. Ini kadang-kadang belum jadi. Belum seberapa. Ingin dimasukkan, mau ini kena. Nah ini benih-benih istighna tadi begitulah ya mas kan. Siapa ni? Saya bukan macam awak boleh lah. Saya kena tepi-tepi. Jadi manusia itu sebenarnya inilah yang Allah kata innal insana layat itulah ayat Allah tu. Boleh jadi benih-benih ayat Allah hingga peringkat waliyadzubillah mendakwa dirinya sebagai Tuhan, contohnya Firaun. Kenapa? Istighna. Merasakan orang perlukan dia. Dia tak perlukan orang lain. Sehingga dia buat sewenang-wenang. Tidak mau terikat dengan undang-undang manapun. Nabi masuk dalam majlis. Nabi akan duduk di mana tempat yang kosong. Lainlah kalau majlis solat, Nabi pasti akan jadi imam. Masya Allah. Nabi makan dengan sahabat di satu majlis. Baca aja dalam Sirah Nabawiyah. Padi-padi pada Yaman pergi ke Madinah untuk berdialog dengan Nabi. Diutus ketuanya. Bingung mereka mencari mana yang bernama Muhammad benar-benar orang yang hebat ini. So beritanya sudah sampai ke mancanegara.
Orang yang sangat agung, hebat. Mereka fikir Nabi ini punya istana yang megah. Memakai pakaian kebesaran siang malam begitu. Sampai dia bingung, mana istananya? Istana tidak ada. Tengok ramai orang, tapi orangnya macam sama. Mana yang Muhammad yang hebat ni mana? Sama. Lebih kurang sama. Penampilannya sama. Siang mereka bingung nak mereka. Kalau tidak diberitahu, itulah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak kenal. Orang-orang seperti contoh Nabi inilah yang perlu kita ikuti. Tidak merasa, tidak ingin dilayan lebih. Walaupun mungkin orang ingin melayan lebih, ya lain cerita. Jangan sampai mulai. Sudah. Kalau suruh kiu lah. Ini perhatian mesti kiu banyak. Ya kiu lah. Ikutlah. Jangan mentang-mentang. Jangan, mana boleh. Apa pula awak ni tiba-tiba macam minta ikut udang nak? Kamu tak tahu siapa saya? Nah, ini contoh togut kecil-kecilan. Ini contoh togut kecil-kecilan. Atau orang yang sudah mulai mengasah bakat jadi togut. Ta'udzubillah. Kenapalah kehidupan dunia diisi dengan itu? Benda itu nampaknya kecil. Tapi ia punya pengaruh kesan akibat yang berat sekali di akhirat. Sebab itu kalau Allah bagi kita nikmat itu sesuai dengan keperluan, mudah bagi kita untuk mendekat itu. Lainlah kalau lebih makin susah, ya Mas Kilan. Makin susah. Ini dia. Dan ini ada pada setiap diri manusia. Sebab Allah kata al-insan tadi. Al-insan. Alif lam itu bermakna istighraq. Istighraq. Akan jadi yadgha. Taghut, tughyan. Inda syu'uril ghina. Ketika ia merasa tidak berhajat pada orang lain dan dia yakin semua orang berhajat kepadanya. Wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Hanya dua sifat sahaja seseorang dihumban dalam neraka jahim. Hanya dengan dua sifat sahaja seorang manusia akan dicampak dalam neraka jahim. Apa dua sifat itu? Wa amma man tagha, taghut. Berbuat sewenang-wenang. Tidak mau terikat dengan apapun peraturan karena merasa dirinya hebat, merasa istighna itu satu. Wa atharul hayata dunya. Puncanya atharul hayata dunya. Mengutamakan al hayata dunya. Mengabaikan yang di sana. Melihat al hayata dunya itu segala-galanya. Siapa yang mendapatkannya, bertuahlah dia. Yang tidak memanfaatkannya, rugilah dia. Hanya dua saja. Tengok dalam surah An-Nazi'at 37 dan 38. Allah kaitkan antara sifat tauhid dan mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia. Jadi satu. Bermakna ada dua perkara yang berbeza, tapi tak boleh dipisahkan. Mengutamakan al-hayatu dunia akan menjadi tauhid, atau orang jadi tauhid berpuncak kali mengutamakan dunia. Dua perkara yang berbeza tapi tidak boleh pisahkan. Allah kata fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahim tempat tinggalnya. Jahim tempat tinggalnya. Wal'iyadzubillah. Tumana'ubillah. Ini sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Jamaah sekalian, minta maaf mungkin kalau istilah ini kurang tepat, mungkin tolong dibetulkan ya. Karena dulu saya tidak belajar secara khusus tentang psikologi. Hanya subjek dalam ilmu tafsir memang ada ayat-ayat psikologi. Jadi bukan belajar khas belajar psikologi, tidak. Hanya dalam satu semester pernahlah diajar ayat-ayat Quran yang berkaitan tentang
psikologi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kemanusiaan. Kalau tidak salah, ada satu istilah dalam dunia ilmu psikologi. Dalam bahasanya dipanggil apa ya? Ittirabus syakhsiyah anarjisiyah. Ittirabus syakhsiyah anarjisiyah. Kalau tidak salah begitu dalam bahasanya. Bahasa istilah Melayunya apa? Istilah Inggrisnya ini NPD ya. NPD. Mungkin ada yang boleh memberikan NPD. Ya. Narcissistic Personality Disorder. Ya. Apa tuh? Gangguan personality narsisistik. Ada mungkin saya yakin ada yang lebih tahu daripada saya. NPD. Narcissistic Personality Disorder. Bahasa saya belajar dulu bahasa Arab. Ittirabus syakhsiyah anarjisiyah. Ini betul. Inilah yang dikatakan oleh ayat ini. Orang yang mengalami gangguan personality narsisistik. Manusia akan mudah merasa angkuh, sombong, apabila dirinya terpedaya. Menganggap dirinya berkuasa, punya kelebihan, punya itu, sehingga buat sewenang-wenang. Akhirnya apa? Hablum minannasnya hancur sama sekali. Hancur. Bila orang mengalami ittirabus syakhsiyah anarjisiyah atau NPD, hancur hablum minannasnya. Kenapa? Orang yang seperti ini, yang Allah sebutkan dalam ayat ini, jamaah sekalian, yang dijadi oleh NPD ini, jarang, susah menghormati orang lain. Kenapa? Kenapa aku mesti hormat dia? Dia perlukan saya tak perlukan dia. Kalau dia tidak mau kerja dengan saya hari ini, tak masalah, you boleh pergi. Orang keluar, puluhan masuk yang perlukan saya. Jangan fikir, saya perlukan awak yang bergantung hidupmu. Susah orangnya akan menghormati orang lain, menghargai orang lain jadi susah. Kurang sekali sifat kasih sayangnya, sopan santunnya, tiada sifat toleransi, tidak punya sifat kompromi. Ya, jangan haraplah. Dan sama tidak akan pernah menyalahkan diri sendiri. Karena sentiasa merasa benar atas segala yang dilakukan. Aku sentiasa betul, kamu sentiasa salah. Dan orang seperti ini yang mengalami NPD inilah, ittirabus syakhsiyah anarjisiyah ini, gemar dipuji. Kalau dipuji luar biasa. Dia melambung, melayang-layang. Dia dipuji, bahkan mengangkat dirinya sendiri. Cakapnya pas yang tinggi-tinggi lah. Kesannya apa? Meremeh-remehkan orang lain, menghina orang lain, mengejek, mempertahankan, itu benda yang biasa baginya. Suka mengawal kehidupan orang lain. Tidak suka orang lain gembira. Lebih baik daripada dirinya. Tak senang tengok orang lain lebih senang dari dirinya. Tak senang tengok orang lain lebih daripada, kenapa orang itu? Ya inilah dipanggil tauhid itu. Puncanya istighna tadi. Mencari-cari kesalahan dan juga menjatuhkan orang lain. Untuk menjatuhkan orang, karena kan tak suka orang dia lebih tinggi daripadanya. Hanya ingin memuaskan hatinya sendiri tanpa mempedulikan bagaimana perasaan orang lain. Tak kisahlah meranapkan kebaikan demi dendam diri. Baginya tak ada masalah. Mudah berdusta,
mudah mengingkari janjinya, mudah khianat, dan yang pasti lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, individu yang seperti inilah yang Allah ciptakan 14 abad yang lalu, lebih 14 abad lebih yang lalu. Jadi ayatnya ini. Kala innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Individu yang seperti inilah dalam konteks apa? Istilahnya. Dalam konteks kesehatan mental sebagai ittirabus saksiyah anarkisiyah. Narcissistic Personality Disorder. NPD. Wa'iyadzubillah. Gangguan personality. Narsistik. Atau kadang orang menyebut narsistik. Narsistik. Jadi satu kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting, yang harus dikagumi, harus ditaati, harus dipuja, harus dilihat sentiasa benar. Orang lain mesti memandangnya, menganggapnya sentiasa benar, apapun yang dilakukan. Wah, ini. Minta maaf bahasa kasarnya, ini sudah mulai menjadi Fir'aun. Ini dalam proses menfir'aunkan diri. Orang seperti ini sebenarnya dalam proses menfir'aunkan diri. Kan Fir'aun itu mulanya begitu. Hingga akhirnya mendakwa dirinya sebagai Tuhan, semua orang Mesir mesti sujud patuh kepada apa yang dikehendakinya. Kan Fir'aun itu tahu kan. Jadi kalau ada sifat sini sebenarnya, minta maaf, ini bahasa kami dahulu. Dia sedang dalam proses memfir'aunkan dirinya. Punyanya apa? Tadi istighna. Merasa punya itu, merasa punya ini, merasa punya itu. So, karunia Allah, nikmat Allah yang banyak, yang sepatutnya, semestinya menjadikan ia lebih tunduk, lebih syukur, lebih tawaduk, lebih takut, lebih merasa berat, bertambah tanggung jawabannya. Sebaliknya malah dilihat, digunakan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Narsistik. Kalau saya tidak salah ingat, dahulu narsistik ini sebetulnya berasal pada bahasa Yunani gitu ya. Bahasa Yunani kuno, bahasa Greek kuno. Yang waktu itu ada seorang Yunani yang bernama Narsiskas. Narsiskas ke Narsisus gitu, nama dia. Ini seorang anak muda, Narsiskas. Ia boleh jatuh cinta kepada bayangan sendiri, bayang-bayang sendiri ketika ia melihat dalam air pergi, nampak bayang dalam air itu cantik. Lalu dia jatuh cinta pada dirinya sendiri. Pelik tak pelik? Jatuh cinta pada diri sendiri karena melihat bayang-bayangnya. Akhirnya itulah. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya asalnya dari nama orang kisah. Dari zaman Yunani kuno dahulu. Ya, orang yang mengalami menganggap dirinya lebih hebat, lebih penting daripada orang lain kerana memiliki kelebihan dari segi anugerah harta dunia berbanding orang lain. Mungkin karena kekayaannya lebih daripada orang lain. Mungkin karena kedudukannya lebih tinggi daripada orang lain. Mungkin karena jawatannya lebih besar daripada orang lain. Mungkin karena tempat tinggalnya lebih tinggi daripada orang lain. Karena dia berada di tinggi. Dia berada di puncak, yang lain di lembah. Mungkin karena ilmunya. Ya. Karena merasa dia lebih banyak ilmu, lebih pandai. Ya, akhirnya bersifat arrogant lah. Semua benda salah. Apa yang pendapat orang lain yang tak sama dengan pendapat saya, salah. Kalau mereka mau dianggap pendapatnya betul, mesti mendapat keizinan.
Wal'iyadzubillah. Jadi istighna itu puncanya macam-macam. Yang pasti anugerah Allah di dunia. Anugerah di dunia ini macam-macam. Boleh jadi karena kesehatannya, boleh jadi karena bentuk tubuhnya. Kekar. Jawatannya, kepitahannya bercakap, ilmunya, kedudukannya. Hati-hati. Karena apa yang Allah berikan pada kita di sini ini, hayatul dunia itu boleh memperdayakan penerimanya jika tidak berhati-hati. Minta maaf, jadi jangan kita fikir orang jadi tauhid tadi kerana memiliki harta yang banyak. Boleh jadi karena punya kekuasaan yang besar. Boleh jadi punya kedudukan dalam masalah sosial yang tinggi. Boleh jadi karena paras muka, bentuk tubuh yang aduhai. Dan boleh jadi karena kepakaran yang ia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Boleh jadi ilmu. Sehingga mudah melecehkan orang lain. Masya Allah. Jamaah pernah mendengar satu kisah ketika Umar bin Khattab menunaikan fardu haji. Dan ketika tawaf, ramai-ramai tawaf, tiba-tiba ada seorang sahabat yang juga sedang tawaf. Dalam tawafnya, selepas tawaf itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya yakni Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku, ya Allah, daripada yang sedikit. Jadikanlah aku sedikit. Bahasa mudahnya yakni jadikanlah aku sedikit itu maknanya kan pelik kan? Bila orang berdoa sepatutnya minta banyak. Ini minta sedikit. Pelik tak pelik? Kalau minta umur kan umur panjang, kalau minta rezeki yang banyak. Jadi Umar, pasal apa engkau minta sedikit? Orang minta banyak. Umar tak tahu apa yang dimasukkan oleh orang berdoa ini. Orang nanti, wahai mukminin, aku minta pada Allah yang sedikit, karena yang sedikit itu sedikit. Karena yang sedikit itu istimewa. Allah berfirman, qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sekali pada hambaku yang bersyukur. Hamba Allah bersyukur itu sikit. Kebanyakannya tidak mau bersyukur. Aku mohon pada Allah agar Allah jadikan aku termasuk yang sikit itu. Umar terkejut. Masya Allah, dalam sekali pemahaman kamu. Umar merasa mendapatkan ilmu baru. Umar sangat menyayangi hanya pada sahabat ini. Yang ingin saya sampaikan, Umar itu khalifah, ya mas sekalian. Sahabat nomor 2 lah kedudukannya selepas Abu Bakar. Ketua negara. Setan pun lari bila nak jumpa Umar. Dari segi apa? Coba dari aspek mana yang Umar ni kalah dengan orang lain? Kedermawanannya lebih, keberaniannya lebih, ketegasannya luar biasa. Dia pemimpin, Amirul Mukminin. Dia apa lagi? Masya Allah. Ibadahnya jangan tanya. Kedermawan semua. Tapi ketika ia mendapat ilmu, walaupun seperti bagi Umar itu ilmu yang lebih, waduh hormati. Dan Umar tidak sedikit pun ada rasa malu menerima ilmu dari sahabat tadi. Oh iya rupanya. Kenapa aku minta banyak? Kenapa minta sedikit? Rasulullah itu kurang apa? Dia Rasulullah. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Paling dekat dengan Allah. Paling disayangi oleh Allah. Paling mengerti dengan Allah. Orang pertama masuk surga. Dibimbing oleh wahyu. Teman karib Jibril. Coba kurang apa lagi? Sungguh pun begitu. Apa firman Allah pada Nabi? Qul Rabbi zidni ilma.
Muhammad, jangan lupa, rajin-rajinlah berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni. Macam mana Rasulullah masih disuruh oleh Allah untuk istiqamah, mohon, ya Allah, tambahlah ilmu, tambahlah ilmu. Berkaitan dengan apa yang kita pelajari, bila orang sentiasa istiqamah memohon tambahan ilmu, supaya ia sedar yang dirinya ilmunya masih sikit. Orang yang menyadari kepadanya ilmunya sikit, insya-Allah tidak akan muncul bakat untuk jadi tauhid. Tapi bila sudah merasa ilmunya banyak, orang lain tak tahu, dia tahu, orang lain sikit tak. Minta tambahan ilmu tidak perlu karena merasa sudah cukup. Nah, disitulah benih potensial tauhid itu akan muncul. Nabi masih disuruh, Rabbi zidni ilma. Maksudnya apa? Salah satu tujuannya, apa hikmahnya, berkaitan dengan tajuk kita ini, orang yang sentiasa memohon pada Allah akan tambah ilmu itu, supaya sedar yang ilmunya itu sedikit. Takkan yang sedikit itu jadi angkuh dan sombong. Takkan hanya sedikit itu sudah tidak perlukan ilmu orang lain. Pengajaran dari orang lain. Karena merasa semua orang perlukan dia. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Agar kita tidak terjebak dalam kenikmatan. Jangan agar kita tidak terpedaya dengan nikmat banyak yang lebih kepada kita. Sehingga kita akan dijangkiti satu penyakit kejiwaan yang teruk. Ittirabus syakhsiyah, anarjisiyah, atau NPD, Narcissistic Personality Disorder, yang saya yakinlah Yamah lebih tahu daripada saya, khasnya yang belajar psikologi. Saya tahu saya tidak secara khusus dalam belajar ini, hanya belajar tafsir yang berkaitan dengan psikologi, jadi tentu tidak mendalam. Tapi subhanallah, Quran sebenarnya telah mengingatkan kita hampir 15 abad yang lalu. Kenapa diingatkan begitu? Kan ia termasuk ayat-ayat pertama turun. Kala innal insana lagha'a, itu kan termasuk ayat yang pertama turun. Iya, karena bahaya. Bila orang dijangkiti penyakit ini, jamaah sekalian, surga itu tertutup pintunya. Sebaliknya jahanam terbuka luas-luas baginya. Bayangkan. Kan bahaya sekali, ya. Bahaya sekali. Sebab itu hendaklah kita pandailah mengambil sikap, mengambil posisi ketika Allah bagi kita nikmat dunia. Jangan terpedaya, jangan kita menyalahgunakannya. Karena dalam diri kita, kata Allah, ada setiap manusia ada potensial untuk jadi tauhid. Potensi itu ada. Hanya masalahnya orang mengembangkannya atau tidak. Menterjemahkannya dalam kehidupan atau tidak, itu bergantung pada kita masing-masing. Ya mas sekalian, jadi nampaknya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar daripada Allah, yang silap kelemahan saya sendiri. InsyaAllah lain kesempatan kita dapat bersua semula. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, minta izin tanya apa bedanya antara istighna dan tagha. Saya nak tahu sama ada sifat ini ada dalam diri kita serta apa yang perlu dibuat jika sebab. Istighna itu menjadi punca bagi munculnya sifat tagha. Istighna itu maknanya merasa dirinya tidak perlu orang lain dan dia fikir semua orang perlukan dia karena banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan padanya. Ketika orang sudah merasa tidak perlu orang lain,
dan orang lain perlukan dia, pasti muncul sifat togho. Togho itu bersikap sewenang-wenang, suka meremehkan orang, suka membuli orang, suka melanggar undang-undang, juga tak kisah. Karena merasa tidak akan ada orang berani menegurnya. Pasal apa? Pasal semua orang sudah menjadi pengikutnya. Dia fikir semua orang sudah takluk di bawah kakinya. Gitu. Jadi kalau kita tanya apa bisanya, itu antara sebab akibat hubungannya. Istighna itu asbab, togho itu akibatnya. Kalau dari hukum kausalitas. Nah, dari hukum kausalitas, istighna itu sebab, togho itu akibatnya. Bila orang ada sifat istighna, pasti akan muncul sifat togho. Bagaimana cara mengatasinya? Ya tadi, sekecil apa menikmat Allah, yakinilah, sikapilah dengan bersyukur. Karena kita tidak punya hak, sebaliknya ia milik Allah. La haula wala quwwata illa billah, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam kelas lain saya telah jelaskan asrarul hauqalah wal istirja. Saya masih terangkan itu. Kalau itu difahami, insya Allah senang mengatasinya. Rahasia kalimah la haula wala quwata illa billah dan rahasia kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila itu difahami betul dan diamalkan, insya Allah mudah untuk kita mengatasi. Baik, itu mudah-mudahan dapat diberkati kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.